Dilirik klub lain, Benjamin Pavard masih ngebet gabung Manchester United. Bek Bayern Munchen Benjamin Pavard rupanya masih berambisi gabung dengan Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Terlepas dari peliknya situasi Manchester United serta adanya minat dari klub lain, pesepak bola berusia 27 tahun itu masih lebih tertarik bekerja bersama Erik ten Hag. Laporan Sportskeda pun mengeklaim Pavard sudah cukup terang-terangan mengakui dirinya tertarik hijrah ke Manchester United. Ia bahkan nekat mengutarakan keinginannya kepada petinggi Bayern Munchen agar dilego ke klub raksasa Liga Inggris. Akan tetapi, batalnya penjualan Harry Maguire membuat Setan Merah kesulitan meneruskan pengejarannya terhadap Pavard. Padahal, Maguire dan The Hammers sebelumnya amat santer dikabarkan bakal bersatu musim panas ini. Kabar tersebut didukung dengan fakta bahwa The Hammers sudah menyepakati biaya transfer senilai 30 juta pound sterling dengan Manchester United. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kepindahan Maguire menuju London Stadium tak kunjung terlaksana. Peliknya situasi Maguire membuat Setan Merah kini mendapat ancaman dari Arsenal dan Inter Milan dalam perburuan jasa Benjamin Pavard. Klub besutan Mikel Arteta mendadak dikabarkan berpotensi memanaskan bursa tanda tangan Benjamin Pavard lantaran rekrutan anyarnya Jurrien Timber dilanda cedera. Sementara itu terkait Inter Milan, Nerazzurri memang butuh amunisi baru di lini belakang. Barisan pertahanannya cukup keropos usai ditinggal Milan Skriniar ke Paris Saint-Germain. Tuttosport pun menilai Inter Milan kini cukup dijagokan menyerobot Setan Merah dan merekrut Benjamin Pavard. Tim raksasa Italia bahkan siap mengajukan tawaran kepada Bayern demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Prancis. Kendati begitu, Manchester United masih bisa sedikit bernapas lega. Benjamin Pavard nampaknya siap memblokir ketertarikan yang muncul dari klub lain di bursa transfer musim panas 2023. Laporan L'Equipe yang dilansir dari Sportskeda menyebut penggawa Bayern Munchen masih ngebet gabung Setan Merah, terlepas dari adanya minat Arsenal. Deadline penutupan bursa transfer, Erik ten Hag minta beli striker lagi. Ada kabar baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan meminta manajemen Manchester United untuk membelikannya tambahan satu striker lagi. Manchester United sendiri berhasil mendapatkan jasa Rasmus Højlund dari Atalanta. Setan Merah juga keluar uang sangat banyak agar sang striker bisa bergabung dengan tim mereka. Dilansir transfer.com, Erik ten Hag belum puas dengan Højlund. Ia meminta manajemen Manchester United untuk mendatangkan satu striker lagi dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ten Hag ingin mendatangkan striker baru karena ia tahu Højlund masih belum bisa dijadikan tumpuan lini serang mereka. Ia menilai Højlund masih perlu waktu adaptasi dengan Premier League, sehingga ia tidak bisa mencetak banyak gol secara instan di musim perdananya di Inggris ini. Itulah mengapa ten Hag menilai Manchester United perlu mendatangkan satu striker baru agar beban Højlund berkurang dan sang striker bisa berkembang dengan optimal di lini serang Manchester United. Laporan yang sama mengklaim bahwa ten Hag sudah menetapkan striker apa yang ingin ia datangkan di musim panas ini. Sang manajer ingin mencari striker yang sudah berpengalaman. Ia butuh striker yang sudah teruji kemampuannya di level tertinggi. Manajemen Manchester United sendiri dilaporkan sedang mencari striker yang diminta ten Hag tersebut. Mereka dilaporkan sudah menyusun beberapa nama potensial yang bisa mereka datangkan di musim panas ini. Sembari mencari striker baru itu, Manchester United sendiri mendapatkan tambahan tenaga di lini serang mereka. Striker mereka, Anthony Martial dilaporkan sudah pulih dari cedera dan siap beraksi kembali bersama Setan Merah. Bursa transfer AS Roma Paulo Dybala dibajak Manchester United. Terbaru ini Paulo Dybala akan menjadi incaran Manchester United di bursa transfer AS Roma untuk musim panas. Rencana perburuan bintang AS Roma, Paulo Dybala itu imbas klub Setan Merah kekurangan striker andal. Agenda belanja Manchester United di musim panas ini adalah membeli striker baru. Setan Merah ini butuh striker baru pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Tak hanya itu, striker Manchester United, Anthony Martial di musim panas ini tidak bisa diandalkan secara reguler. Perekrutan Paulo Dybala ini nampaknya akan menggantikan Anthony Martial yang bergumul dengan cedera dan tidak bisa diandalkan secara reguler. Persaingan sengit tersaji di bursa transfer Liga Italia, yang melibatkan AS Roma dengan tim sekota AC Milan, Inter Milan. Manchester United sudah lama mengincar Dybala. Setiap tahun Setan Merah ingin merekrut penyerang timnas Argentina itu. Setan Merah menilai Dybala punya kemampuan di atas rata-rata dan sudah teruji di level tertinggi. Semenjak bergabung dengan AS Roma, Dybala kembali menunjukkan performa yang ciamik. Sehingga Manchester United kembali terpikat untuk merekrut sang striker.
Manchester United semakin berminat untuk merekrut Dybala karena mahar transfernya yang terjangkau. Dybala sendiri masih terikat kontrak cukup panjang di AS Roma. Ia akan membela klub asal ibu kota Italia itu hingga tahun 2025 mendatang. Namun ada klausul dalam kontraknya yang menyebut bahwa tim-tim luar Italia bisa menebusnya dengan bayaran sebesar 20 juta euro saja. Jadi Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Abaikan Liverpool, Ryan Gravenberch pilih gabung Manchester United. Ada spekulasi baru beredar seputar masa depan Ryan Gravenberch. Gelandang Bayern Munchen itu lebih memprioritaskan pindah ke Manchester United ketimbang ke Liverpool. Gravenberch dikabarkan ingin pindah klub di musim panas ini. Sang gelandang merasa ia hanya akan jadi penghangat bangku cadangan di era kepemimpinan Thomas Tuchel. Saat ini ada dua klub yang dilaporkan tertarik mendapatkan jasa sang gelandang. Mereka adalah Liverpool dan Manchester United yang dikabarkan berminat menggunakan jasa sang gelandang. Fotmercato melaporkan bahwa Gravenberch sudah memutuskan kemana ia akan berlabuh di musim depan. Ia dikabarkan mantap untuk memilih Manchester United. Menurut laporan tersebut, Liverpool dan Manchester United sama-sama datang dengan tawaran yang menarik untuk Gravenberch. Kedua tim sama-sama kekurangan gelandang di tim mereka. Jadi mereka berani memberikan jaminan jam bermain bagi sang gelandang. Meski tidak langsung menjadi starter inti, namun Gravenberch dijanjikan jam bermain yang lebih banyak ketimbang yang ia dapatkan di Bayern Munchen. Meski tawaran kedua tim relatif mirip, ada alasan mengapa Gravenberch memilih Manchester United. Sosok Erik ten Hag jadi penyebab ia lebih memilih Manchester United ketimbang Liverpool. Ten Hag adalah sosok yang mengorbitkannya saat ia masih di Ajax. Gravenberch percaya bahwa Ten Hag tahu cara untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, sehingga ia mantap untuk memilih pindah ke Old Trafford. Janji manis Sey Jassim rombak Old Trafford usai beli Manchester United. Merombak Stadion Old Trafford menjadi salah satu janji Sey Jassim usai berhasil membeli Manchester United. Melansir The Athletic, janji manis ini pernah diungkapkan oleh Sey Jassim saat melakukan kunjungan ke Old Trafford yang notabene markas Manchester United pada Maret lalu. Pada kunjungan tersebut konglomerat asal Qatar itu berjanji bakal meningkatkan fasilitas stadion dan tempat latihan jika berhasil mengakuisisi Setan Merah. Hal ini diungkapkan oleh Colette Rowe selaku Chief Operating Officer Manchester United, bahwa Sey Jassim sangat tertarik dan antusias agar bisa segera merombak Old Trafford. Old Trafford sendiri merupakan stadion kedua di Inggris, namun belum terpilih menjadi salah satu dari 10 venue untuk menjadi tuan rumah pertandingan Euro 2028. Maka perombakan fasilitas bisa membuat Manchester United bisa kembali ke prestise seperti sebelumnya, di mana dipercaya menjadi tuan rumah laga timnas Inggris dan semifinal Piala FA. Sebelumnya, laporan Manchester Evening News mengatakan bahwa Sey Jassim bisa memberikan dampak besar terhadap keuangan klub bila jadi mengakuisisi Manchester United. Harry Leben selaku pakar ekonomi investasi mengatakan kepada publik bahwa konglomerat asal Qatar itu berjanji bakal melunasi utang klub. Yakni utang sebesar 1 miliar pounds menjerat Manchester United selama di bawah kepemilikan keluarga Glazer. Investor menunggu Sey Jassim untuk memenangkan pertempuran akuisisi Manchester United. Dengan laporan terbaru indikasi terkuat dia akan muncul sebagai pemenang melawan Sir Jim Ratcliffe dari Ineos, ucap Harry Leben. Sebagai bagian dari rencana pengambilalihannya, Sey Jassim telah berjanji untuk memberantas utang klub sebesar 1 miliar pound, jelasnya. Tidak hanya itu, Sey Jassim juga berjanji bahwa berkurangnya utang Manchester United akan meningkatkan kesehatan keuangan klub. Sehingga meningkatkan finansial klub dan membuat harga saham Manchester United meroket karena kepercayaan para investor. Di sisi lain, keluarga Glazer dikabarkan memang bersedia menyerahkan Manchester United sepenuhnya ke tangan Sey Jassim, jika sudah menemui kata sepakat. Dalam waktu dekat Sey Jassim bakal diumumkan sebagai pemilik baru Manchester United. Hojlund tidak cukup, Manchester United disarankan angkut Romelu Lukaku. Sebuah saran diberikan Dwight Yorke kepada manajemen Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus mencoba merekrut kembali Romelu Lukaku di musim panas ini. Di musim panas ini, United punya agenda untuk membeli striker baru. Musim lalu, Manchester United kekurangan striker sehingga Erik ten Hag memprioritaskan belanja mesin gol baru di musim panas ini. Manchester United sendiri berhasil mendapatkan striker berbakat di musim panas ini. Mereka sukses mengamankan jasa Rasmus Hojlund dari Atalanta dengan mahar transfer yang cukup tinggi. Yorke menilai bahwa Manchester United perlu menambah amunisi lini serang mereka lagi dan Romelu Lukaku bisa jadi opsi untuk kebutuhan itu. Saya rasa Romelu Lukaku masih cukup bagus untuk bermain di tim 6 besar EPL saat ini, buka Yorke.
Menurut Yorke, Manchester United terlalu beresiko jika hanya mengandalkan Højlund di lini serang mereka. Jadi ia menyarankan Manchester United mengangkut Lukaku untuk memperkuat lini serang mereka. Manchester United berinvestasi besar dengan mendatangkan Rasmus Højlund, namun jika mereka ingin bersaing untuk gelar juara, mereka butuh penyerang lain, sambung Yorke. Lukaku adalah pemain yang bisa mencetak 15-20 gol dalam satu musim, dan saya rasa sulit mencari striker seperti itu saat ini. Dia memiliki rekor gol yang bagus namun ia tidak mendapatkan kredit yang layak ia dapatkan. Menurut Yorke, Manchester United tidak perlu membeli Lukaku secara permanen. Cukup meminjamnya selama satu musim bakal membantu United untuk bersaing di EPL musim ini. Lukaku masih berusia 30 tahun dan ia pencetak gol yang teruji, jadi saya rasa United bisa merekrutnya dengan kesepakatan peminjaman jangka pendek untuknya. Lanjut sang legenda, Lukaku sendiri dilaporkan akan meninggalkan Chelsea di musim panas ini. Namun sejauh ini ia kesulitan untuk pindah, klub-klub peminatnya sulit melobi Chelsea untuk transfer ini sehingga untuk saat ini ia belum jelas akan melanjutkan karir di mana.